gerombolan dia nantangin Baklai Habib Bahar. Tahu Habib Bahar? Habib Bahar ditantangin Baklai, emang nahonya ditantangin Baklai. Habib Bahar kalau berani, ayo datang ke Banten, ayo datang ke Kresek. Habib Bahar datang sendiri, bawa pasukan sampai di sono kabur. Kacau saudara, kacau. Ngajak berdebat kabur, ngajak Baklai kabur. Sekarang ngancem sweeping, unyil. Maka saya mau tanya, yang begini biarkan atau lawan? Lawan. Biarkan atau lawan? Makanya begal nasab saya kasih marga baru. Boleh? Boleh? Marganya Al-Kaburi. Marganya apa? Begal nasab Al-Kaburi. Tahu Al-Kaburi? Tahu? Udah gitu ngancem lagi. Habaib jangan kurang ajar. Kami akan bentuk pasukan berani mati untuk menghadang para habaib. Takut. Lawan jangan. Saya jawab, boleh jawab? Boleh jawab? Kapan? Besok aja di Garut. Besok malam tablik akbar di Garut. Mau ikut gak? Nah sekarang saya mau tanya, jawabnya sekarang apa besok? Sekarang apa besok? Harus sekarang. Saya jawab, saudara, kalau ente bentuk pasukan berani mati, ana sudah bentuk pasukan berani matiin. Bu, Pak, lu jangan kalah nih ibu-ibu semuanya dadah lu. Bu, takbir. Pak, Bapak, ada yang nanya, Habib, kok ada pasukan berani matiin Habib? Apa enggak ekstrim? Jawab jangan. Kapan? Sekarang lagi. Udah serak, capek bu. Besok aja ya. Harus sekarang. Nah saya mau tanya dulu nih. Semua jawab rame-rame. Kalau ada pasukan berani mati, terus nggak ada yang matiin, kesian nggak? Pasukan berani mati, nggak ada yang mati, kesian nggak? Jadi nggak seru, betul? Ada pasukan berani mati, kita bikin pasukan berani matiin, kan jadi tercapai cita-citanya, betul? Setuju? Takbir. Shallu ala Nabi. Alhamdulillah. Udah sekarang saya tanya, saudara, kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Tahu siapa Wali Songo? Wali Songo apa marganya? Asmat Khan. Kalau orang Indonesia biasanya bilang Asmat Khan. Sebetulnya Azmatu Khan, saudara. Saya tanya sekali lagi, Wali Songo marganya apa? Wali Songo marganya apa? Azmat Khan itu keluarga apa? Ba'alawi. Keluarga apa? Keluarga Ba'alawi itu turunan siapa? Turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya tanya, saudara, bangga tidak dengan Wali Songo? Siap bela Wali Songo? Siap jaga nasab Wali Songo? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang tanya, lalu apa perbedaan Asmat Khan Wali Songo dengan para habaib yang ada di Indonesia? Saudara, mereka satu kakek, mereka satu menjid, satu datuk, satu keluarga.
Bedanya pertama, Asmat kan ini yang lebih dulu datang ke Indonesia, saudara. Dan mereka tidak langsung dari Yaman. Dari Yaman ke India, saudara. Di India dia menyebarkan Islam, kakeknya. Dari sana anak cucunya menyebarkan Islam di Boro, Filipina. Menyebarkan Islam di Thailand. Menyebarkan Islam di Sabah. Menyebarkan Islam di Brunei. Termasuk di Indonesia. Jadi mereka tuh sudah lama sekali. Tadi sudah saya unjukkan. Meninggalnya aja tahun 1500-an. Sekarang kita tahun 2024. Udah 500 tahun yang lalu, saudara. Sehingga mereka sudah berbaur dengan bangsa Indonesia. Nah, karena mereka keluarganya banyak menjadi sultan. Kalau ada yang nanya, kok dari luar negeri datang bisa jadi sultan? Kan tadi saya udah ceritakan. Karena kawin sama anak raja, saudara. Sehingga keturunan mereka, saudara, diangkat menjadi raja di Pulau Jawa ini, saudara. Nah, yang namanya kerajaan, yang namanya kesultanan, itu nasab dijaga, saudara. Di Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, saudara, itu nasab Wali Songo dijaga. Nggak boleh sembarangan orang nyantel di sana, saudara. Hanya saja karena mereka keluarga bangsawan, mereka keluarga raja, mereka keluarga sultan, yang dicatat bukan hanya keturunan lelaki, anak perempuan dicatat, saudara. Kemudian mantu-mantu dicatat, saudara. Putri-putri yang perempuan, anak cucu dicatat, saudara. Jadi itu pencatatan yang ada di kesultanan. Wajar, karena ini kesultanan, penguasa negeri, saudara. Yang dicatat bukan hanya anak lelaki, karena ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan, pembagian gelar. Ada Tubagus di Banten, ada ratu, saudara. Makanya dicatat, mau anak perempuan, mau cucu perempuan, mau mantu, saudara, semua dicatat. Berikutnya, saudara, abad berikutnya baru datang para habaib dari Hadramut. Datang tuh yang bin Syahab, yang Al-Attas, yang Al-Habsyi, itu datang sesudah mereka, saudara. Begitu mereka dengar dari Hadramut, ini di Indonesia banyak yang masuk Islam. Cuman belum 90%. Masih banyak pedalaman-pedalaman yang belum memeluk Islam. Sehingga saudara, para Ba'alwi yang dari Hadramut melihat ini peluang dakwah untuk melanjutkan dakwahnya Wali Songo. Mereka datang ke Papua. Di Papua kalau Anda datang, saudara, ada keluarga besar Al-Hamid dan keluarga besar Al-Haddar, bahkan pada jadi kepala suku di Papua, saudara. Kenapa jadi kepala suku? Karena dulu kakek mereka datang ke sana nyebarin Islam, kawin sama orang Irian, saudara. Keturunannya pergi seorang Irian, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Begitu ditanya, Habib, saudara, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang bedanya di mana? Nah, habaib yang datang dari Hadramut ini, saudara, tidak bawa istri. Di Indonesia mereka kawin dengan orang Indonesia semuanya, saudara. Jadi habaib di Indonesia ibunya semua orang asli Indonesia, saudara. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya, saudara, asli Betawi. Namanya, saudara, dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi, saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, sudah. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul? Terus nenek dari ibu, saudara, saya punya kakek nenek dari ibu, saudara, orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda, asli Cicahem, saudara. Bahkan nenek saya tersebut, saudara, orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Sarifah, bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang-mamang saya, saudara, ada Mang Sujana,
ada Mangbana, semua sampai hari ini itu keluarga kami, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Sunda juga, saudara. Jadi jangan berpegang harus tes DNA. Para fuqaha sepakat, saudara, bahwa tes DNA tidak boleh dijadikan sebagai tolok ukur nasab. Fuqaha sepakat, tolak ukur nasab adalah, saudara, as-suhroh wal istifadah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang yang benar-benar penutup, saudara. Habaib yang datang ini, mereka punya lembaga namanya Rabithah Alawiyah, Persatuan Ba'alwi, saudara. Nah, Persatuan Ba'alwi ini mencatat Habib yang ke Irian, Habib yang ke Palu mendirikan Al Khairat, saudara. Habib yang ke pedalaman Kalimantan, Habib yang jadi sultan di Pontianak, saudara. Semua dicatat. Cuma Rabithah Alawiyah itu hanya mencatat nasab dari anak lelaki. Anak perempuan nggak dicatat, saudara. Saya punya anak 7 putri semua, nggak ada dicatat di Rabithah Alawiyah. Karena walaupun 7 putri anak saya, anak mereka bukan bin Sahab, saudara. Kira-kira jelas gak? Mantu saya ini Al-Habsyi, anaknya cucu saya, tapi bukan bin Sahab. Cucu saya Al-Habsyi, Habib Hanif, saudara. Mantu saya punya anak 3, anaknya Al-Atas. Nggak boleh saya bilang bin Sahab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Rabithah cuma nyatet anak lelaki. Kalau kesultanan nyatet semua, saudara. Nah, selama ini Pak, Bu, Rabithah dengan kesultanan akrab, kerjasama, nggak usil. Kesultanan mau catat anak perempuan, ratu, saudara, semua dicatat, silakan. Mereka dibagi gelar, ada Tubagus, ada ratu, silakan. Rabithah nggak usil dan tidak boleh usil, saudara. Begitu juga kesultanan selama ini menghormati Rabithah, dan mereka tahu kalau Rabithah hanya mencatat anak lelaki. Rabithah tidak usil ke kesultanan, kesultanan tidak usil ke Rabithah. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Tahu-tahu, saudara, sekarang ada yang datang ke Rabithah, dia ngaku-ngaku turunan Wali Songo, saudara. Terus dijawab oleh Rabithah, maaf, Wali Songo kami punya catatannya. Kalau mereka turunan Nabi, tapi anak cucu Wali Songo kami nggak punya catatan. Silakan tanya ke kesultanan untuk mengisbat nasab Anda. Rabithah nggak punya hak dan Rabithah nggak bisa karena Rabithah tidak punya catatan. Wajar tidak? Wajar tidak? Sakit hati, marah, langsung memfitnah, saudara. Saudara, bin Sarman itu datang ke Rabithah, saudara, minta nasab, minta diakui, ngaku-ngaku turunan Wali Songo, saudara. Rabithah jawab baik-baik, nggak bisa. Wali Songonya betul turunan Nabi, kami punya catatan, tapi Anda ini siapa? Ternyata dia dari garis ibunya, bin Nyai, binti Nyai, binti Nyai. Ya kalau dari garis ibu, Rabithah nggak punya catatan, saudara. Jangankan dari garis ibu, dari garis bapak saja yang asmatkan semua adanya di kesultanan, tidak ada di Rabithah. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau Rabithah tidak mengeluarkan nasab, wajar tidak? Mau nasab, tanya sultan. Kalau Anda diakui sebagai Tubagus, tanya Kesultanan Banten. Nanti Kesultanan Banten yang keluarkan surat, betul orang ini Tubagus, orang ini turunan Sultan Hasanuddin, dikasih surat, silakan pakai Tubagus. Betul? Betul? Nah, sekarang saya tanya, kira-kira saya jelaskan, paham tidak? Paham tidak?
Ini sama juga kuliah 4 semester nih. Bu, paham gak Bu? Paham. Jadi nih malam tablik akbarnya kayak kuliah 4 semester saudara. Tapi gak apa-apa, biar umat jadi cerdas, jadi tahu. Setuju? Setuju? Nah jadi kalau sudah begitu saya tanya sekali lagi saudara, urusan nasab saudara apa perlu kita ributkan? Apa perlu kita ributkan? Nggak usah. Oh Habib, mereka nggak percaya sama Mbah Alwi, nggak apa-apa. Yang suruh dia percaya siapa saudara? Habib, mereka menolak kalau Habib itu turunan Nabi, nggak apa-apa. Gue juga nggak perlu pengakuan lu. Betul? Betul? Mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Betul? Betul? Takbir. Tapi jangan pakai ngancam. Pokok ngancam, kami akan sweeping Mbah Alwi. Kutil babi. Insya Allah, kira-kira jelas. Cukup. Paham? Baik. Nah, sekarang mari kita sama-sama bacakan qasidah Wali Songo. Mau tidak? Mau tidak? Ini lagu baru nih, mau gak? Belum masuk studio nih, mau gak? Mau dengar? Mau bawain sama-sama? Baik, saya minta kepada menantu saya Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi untuk membawakannya. Silakan tim hadroh untuk membawakan dengan langgam Wali Songo saudara. Ya Rob.